Ya, memang hasil telur ya untuk konsumsi dengan telur untuk fertil itu memang berbeda ya hasilnya. Saya mencermati itu berbeda ya. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel BJR Kreatif Uni, yaitu salah satu channel yang membahas tentang seputar dunia peternakan burung puyuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan informasi ya, sharing, berbagi kepada teman-teman semua, khususnya ya bagi para pemula yang mungkin masih ada yang belum paham, ada yang belum jelas ya, karena masih ada yang bertanya kepada saya. Bang, kalau burung puyuh itu nggak ada jantannya, apakah masih bisa bertelur ya? Nah, teman-teman, yang saya akan bahas pada kesempatan ini juga sekaligus menjawab ya dari teman kita ini, khususnya mungkin bagi para pemula ya. Jadi, yang harus kita pahami bahwa kalau kita memelihara burung puyuh petelur ya, jadi burung puyuh petelur itu tanpa jantan tetap bertelur ya, teman-teman. Ini yang harus kita pahami awal ya. Jadi burung puyuh petelur itu tanpa jantan pun dia tetap bisa bertelur. Nah teman-teman, jadi burung puyuh petelur itu ya, kalau teman-teman hanya mengharapkan ya atau hanya untuk telur konsumsi ya, jadi hasil telurnya itu nggak ada yang mau ditetaskan. Kalau menurut saya ya, saya sudah mencoba untuk membedakan ya. Jadi teman-teman, ternyata kalau burung puyuh petelur ini tanpa jantan justru hasilnya akan lebih bagus, lebih maksimal ya, lebih maksimal. Memang mungkin kalau dicermati sih sepertinya nggak ada perbedaan, tetapi teman-teman, saya akan sampaikan bahwa tetap ada perbedaan ya. Jadi puyuh petelur itu kalau tanpa jantan justru akan lebih bagus ya. Pertama, makannya ya, jadi porsi makannya itu akan lebih maksimal ya. Kenapa? Karena jantan itu lebih kuat makan daripada yang betina. Kemudian kalau puyuh petelur itu ada jantannya, itu akan mengeluarkan energi lebih banyak. Kenapa? Karena sering dikejar oleh pejantannya. Nah, kalau dikejar ya berlarian, itu tentu akan juga mengalami bisa mengalami stres juga teman ya. Kemudian juga bisa energinya lebih banyak keluar ya, karena lari ya, dikejar oleh pejantannya. Nah teman-teman, kalau tanpa jantan maka burung puyuh itu hanya makan ya, bertelur ya, nggak banyak keluar energi. Maka energi yang dihasilkan dari nutrisi yang dimakan itu akan lebih maksimal ya teman-teman. Jadi telurnya akan lebih besar-besar dan lebih stabil ya, lebih stabil. Nah kenapa teman-teman telur fertil ya, telur yang ditetaskan itu lebih mahal harganya daripada telur konsumsi? Karena memang untuk menghasilkan telur fertil itu memang ya butuh butuh modal ya, lebih banyak ya. Pertama, makannya harus lebih banyak, kemudian hasil telurnya juga itu beda dengan yang tanpa pejantan teman-teman ya. Jadi lebih maksimal kalau tanpa pejantan. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau teman-teman nggak mau menetaskan ya, hanya untuk telur konsumsi, saran saya lebih bagus tanpa pejantan ya. Kenapa? Karena teman-teman akan lebih maksimal ya, telurnya hasilnya lebih banyak, lebih besar-besar dan lebih stabil ya. Nah kemudian irit pakan juga teman-teman ya. Nah tetapi kalau teman-teman memang untuk mengembangkan ya, hasil telurnya juga ada yang mau ditetaskan ya, teman-teman harus pikirkan juga ya untuk pejantannya ya. Jadi saya biasanya kalau 25 ekor paling enggak tuh 5 ekor untuk pejantannya ya, supaya nanti hasil telurnya itu bisa ditetaskan atau menghasilkan telur fertil ya teman-teman. Nah ini yang perlu kita pahami ya, khususnya bagi para pemula, mungkin ada yang belum begitu paham. Nah untuk telur fertil ya teman-teman, memang harus pisahkan ya. Nah teman-teman, kebutuhannya itu berapa, kira-kira dibutuhkan berapa untuk telur fertilnya, maka teman-teman harus kandangnya terus memang dibedakan ya, harus dibedakan kandangnya supaya nanti hasil telurnya itu ya kita mudah untuk
untuk apa namanya tuh seleksinya ya, seleksinya lebih mudah teman-teman, karena meskipun ada pejantannya, tidak semua telur yang dihasilkan itu bisa ditetaskan ya. Kita masih seleksi lagi teman-teman ya, kita masih seleksi lagi supaya menghasilkan telur tetas yang lebih bagus, yang berkualitas ya teman-teman. Nah ini alasannya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya untuk telur konsumsi lebih bagus ya, kita nggak usah kasih jantan. Kemudian untuk telur fertil kita juga perlu pikirkan ya untuk pejantannya yang tentu harus yang berkualitas supaya hasil telurnya pun lebih bagus ya teman-teman. Oke, saya kira tidak banyak ya teman-teman yang saya sampaikan, sekedar info saja, informasi ya, tips ya, yang mungkin teman-teman bisa praktekkan ya. Jadi teman-teman, tetapi saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan survei ya. Saya sudah coba dari 40 ekor ya, dalam satu kandang ternyata hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal dan lebih stabil karena tanpa pejantan ya teman-teman. Dan hasil makannya ini ya, jadi nutrisi yang kita berikan setiap hari itu akan lebih maksimal ya, maksimal, kemudian menghasilkan telur yang juga lebih maksimal karena tidak ada pejantan, karena nggak terlalu banyak keluar energi, nggak dikejar-kejar oleh pejantan ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira ini saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan yang baru saja menemukan channel ini silakan ya like, comment, share, dan subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Dan yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih banyak, dan kiranya semua teman-teman yang sedang menekuni ternaknya semakin hari semakin sukses dan semakin luar biasa. Sampai jumpa di video berikut.